Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pretiza Arsifa dari mahasiswa semester 2. Siapa Mbak? Asoka? Pretiza. Oh, Prediza. Oke. Tak kayak Izin, na. Asoka itu loh di TikTok ya. Ayo Mbak lanjut Mbak. izin bertanya kepada Pak Hendrik Pak Hendrik ya. terkait untuk pembelajaran berbasis teknologi. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa penting untuk mulai menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di mana mengikuti zaman sekarang ini. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T, artinya kayak terpencil gitu, untuk fasilitasnya sendiri juga banyak kekurangan. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru, jika nantinya kita ditempatkan di situ, itu bagaimana untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Begitu. Terima kasih. Bagus, terima kasih Mbak. Bagaimana Pak Pandu kalau daerahnya 3T? Pembelajaran seperti ini bisa tidak dilakukan? Atau apa yang harus dilakukan Bu gurunya dan Pak gurunya? Ya, jadi pertanyaan seperti ini Bu Ika, ini selalu muncul di setiap pembahasan tentang teknologi. Bagaimana jika ada daerah yang tidak ada teknologi di situ? Selalu muncul seperti ini. Jadi pertama teman-teman, kita perlu pahami dulu. Dunia tidak akan mau menunggu, teman-teman. Sekarang udah berkembang, Anda mau ikut atau enggak ikut, dunia enggak akan menunggu. Negara ini sedang berkompetisi dengan negara lain. Ya, kalau kita enggak berkompetisi, ya wes santai-santai enggak apa-apa. Tapi kita berkompetisi. Mana SDM yang paling unggul akan membawa negara unggul juga. Ya, kita berkompetisi. Jadi kalau misalkan ada satu negara yang katakanlah minim fasilitas, minim jaringan, minim teknologi, apakah negara maju mau menunggu kita? Tidak. Mereka akan meninggal kita. Semakin lama, semakin jauh, jauh, jauh. Bahkan di negara Jepang sendiri sudah mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini seperti 20 tahun yang lalunya Jepang. Jangan jauh-jauh, Malaysia saja dulu berguru ke Indonesia. Sekarang kita yang berguru ke mereka. Begitu. Ini tetangga kita yang dekat. Terus kalau kita berasumsi atau mempunyai alasan kita masih banyak yang 3T, kita masih banyak yang minim fasilitas, maka negara lain nggak akan mau menunggu kita. Ini yang perlu kita pahami. Lalu bagaimana dengan negara kita kalau kondisinya seperti ini? Kita sebagai guru memang tidak punya banyak peranan dalam bidang itu ya. Makanya pemerintah ini punya andil yang sangat besar menciptakan kurikulum, menciptakan sistem, menciptakan sarana, menciptakan jaringan, teknologi, dan seterusnya. Nah, kita di sini tugasnya adalah menyiapkan guru. Semua kampus termasuk UNESA, UNS mungkin juga sama, menciptakan guru yang nantinya siap mengelola teknologi itu ketika memang sudah ada. Kalau nggak ada gimana? Ya kita sambil berdoa, sambil mendoakan, sambil minta ke pemerintah, ayo ini dilengkapi, ayo itu dilengkapi. Tapi kita harus siap. Problemnya adalah ketika pemerintah sudah menggelontorkan sebuah program yang ada teknologi di situ, gurunya ternyata belum siap. Ini salah siapa kalau gitu? Bukan salah teknologinya kan? Bukan salah jaringannya kan? Tapi karena kita belum bisa. Gitu. Ini problem juga. Makanya ketika kita banyak yang bertanya, minim fasilitas, kalau udah dilengkapi gimana? Bisa nggak kita jalan? Nah, oleh karena itu di forum ini, karena makanya saya tanya, pasar saya ini siapa nih? Calon guru SD. Kalau pasar saya pemerintah mungkin lain yang saya sampaikan. Pasar saya calon guru SD, maka ayo kita siapkan SDM kita. Ayo kita pelajari semua teknologi yang ada. Nanti kalau kita bisa terjun ke masyarakat, ketemu sama teknologi, maka bisa kita terapkan. Ingat teman-teman, Anda nanti terjun ke lapangan itu bukan saat ini langsung terjun. Mungkin 5, 6 tahun ke depan setelah Anda lulus. Dunia sudah berubah mungkin. Yang dulunya 3T, mungkin juga 3T lagi. Terdepan, terbaik, terunggul. Bisa saja 3T lagi. Tapi T yang lain. Dulu waktu saya kuliah, teman-teman, teknologi yang paling canggih adalah OHP, overhead projector, yang pakai kertas transparansi nih Pak kita ya. Itu sudah luar biasa kalau sudah bisa membuat kayak itu luar biasa. Ini nggak ada proyektor ini nggak ada dulu. Sekarang udah saya lulus LCD-nya yang OHP-nya udah nggak dipakai. Sekarang pakai yang ini.
Nanti Anda lulus, ini mungkin udah nggak dipakai, pakai yang smart TV itu. Sekarang udah mulai ada toh, nanti pakai itu. Jadi yang ini lupakan ini. Nanti nggak akan Anda pakai itu, yakin nggak akan Anda pakai. Nggak lama kok ini nanti. Ini sudah mulai digeser semua. Jadi teman-teman, jangan pernah jangan optimis, jangan pernah pesimis ya. Ya, kita siapkan diri kita sambil kita berdoa kelak yang kita hadapi sudah semua seperti yang di video awal tadi, berbasis teknologi. Jangan sampai kita nanti sudah terjun di masyarakat, ada alatnya, ada teknologinya, kita cuma tolah-toleh. Nah, itu saja dari saya. Moga-moga. Oke, terima kasih Pak Pandu. Jadi intinya insya Allah akan ada jalan ya Pak Pandu ya. Kita sambil berdoa minta sama pemerintah ya untuk pendidikan. Mungkin saat ini yang diprioritaskan pemerintah adalah naturalisasi, naturalisasi pemain bola. Jadi kalau misalkan tim kita mau berkompetisi, naturalisasi dong gitu ya. Nah, pendidikan kita mau berkompetisi, naturalisasi guru pisan paling ya untuk Belanda ya. Nanti mungkin intinya kita akan tetap berusaha dan jangan pesimis kalau tadi kata Pak Pandu ya.